Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sayyidina Muhammadin amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan. Pertama, asal usul al-hikmah itu adalah gurunya Abah Haji Zaki almarhum, punya guru Syekhuna Abah Haji Toha. Dia membentuk nama ilmu adalah sin lamba. Ini perlu ngerti bagi yang belum ngerti, perlu tahu bagi yang belum nyaho. Di mana ada istilah yang mengaku sin lamba, insya Allah satu kandungan lain orang. Kandungannya mah dari situ, tapi lauk keluarnya lain orang. Insya Allah Abah Haji Zaki menurut riwayat yang diceritakan sama saya, dia mengikuti sin lamba pada waktu itu. Menurut laporan Abah Haji Zaki terhadap saya, Pak Toha mengesahkan ngajar 60 orang termasuk Abah Haji Zaki. Namun kenapa Abah Haji Zaki sampai meluncur ke al-hikmah? Karena kalimat saudara lahir batin, sin lamba saudara lahir batin. Tujuan Pak Toha mah di dunianya supaya selamat, di akhiratnya supaya selamat. Dengan kalimat kata singkat Pak Toha, kalau kita di dunia masuk ke surga, semua anggota sin lamba supaya masuk surga. Kalau salah menurut aturan-aturan ini, kalau masuk neraka, semuanya masuk neraka. Tapi insya Allah, berhubung Rasul adalah utusan Allah, dan 2 kalimat syahadat adalah 25 Rasul semuanya make, malah seluruh Nabi, apa puluhan ribu Nabi itu semuanya make, maka insya Allah bagi syariat Islam dan syariat al-hikmah tidak salah. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana orang tua guru kita dulu, ingin selamat dunia akhirat, bersatu di dunianya, bersatu di akhiratnya. Tapi kenapa berubah jadi KSBPI? Tuh, dari sin lamba Abah merubah jadi KSBPI karena tidak dimengerti tujuan yang 60 orang termasuk Abah tadi. Di antaranya ada perwakilan Pak Toha yang mengajar al-hikmah sama non-Islam. Awal dari sin lamba pindah ke KSBPI. Insya Allah kalau tidak salah, kalau yang sudah beli bukunya atau yang sudah punya bukunya itu ada. Namun ini ulasan, barangkali yang belum tahu atau istilahnya sudah baca buku tapi tidak begitu jelas. Tuh, jadi Abah mengasingkan diri dari rombongan-rombongan yang mengajar luar dari Islam, karena Abah Haji Zaki almarhum bilang, saya tidak sanggup di akhiratnya bersama-sama non-Islam. Maka timbullah ke KSBPI, Kesatuan Seni Budi Pekerti Islam Indonesia. Insya Allah pada waktu sebelum tahun 65 KSBPI terbentuk di Lampung
anak buah Abah Haji Saki sebelum tahun 65 PKI meletus sudah mencapai 10.000 anggota. Nah, namanya kesatuan membutuhkan biaya dan modal, membutuhkan hubungan dan lain-lain. Akhirnya KSBPI membentuk CP Dengkul. Apa CP Dengkul? Tanpa modal. Siapa Iwan punya kopi ditarik dulu, siapa Iwan punya pedas ditarik dulu, siapa orang punya Iwan punya jagung ditarik dulu. Setelah terjual baru dibayar. Itu CP Dengkul. Yang namanya CP membutuhkan segala cara dan lain-lain. Abah Haji Saki punya CP Dengkul, direkturnya bukan anggota Al-Hikmah. Insya Allah kalau tidak salah namanya Marjuki. Sudah menjadi maklum, di mana ada direktur pasti ada sekretaris. Di mana ada sekretaris pasti perempuan, karena laki-laki mah jarang yang mau sekretaris perempuan. Karena dilihatnya kurang licin. Itu sudah menjadi budaya dari zaman dulu sampai sekarang. Allahu alam bagaimana kelanjutan pergerakan CP Dengkul. Yang namanya Marjuki punya sekretaris namanya Tati. Abah timbul curiga. Begitu si Tati disuruh pulang ke Jawa, dianterin sama dia. Memang zaman dulu mah kalau naik kapal dari Panjang ke Merak, nginep di tengah laut 1 malam. Insya Allah saya juga ngalamin pada waktu itu, tahun 79. Jadi berangkat sore-sore, berhubung kalau mendarat istilahnya tengah malam banyak penjahat, akhirnya belabuh kapal di tengah laut. Pagi-pagi baru sampai ke Panjang. Nah, begitu kecurigaan Abah kepada Marjuki dengan Tati, Abah ngintip dari belakang. Begitu Marjuki istilahnya sudah masuk ke kapal, Abah pun ikut masuk ke kapal, mengintip di kamar mana itu dititipkan. Nah, Allah alam kelanjutannya setelah kapal berangkat, Marjuki keluar lagi ke Lampung. Abah melihat di kamar sekean, langsung diketok sama Abah. Dikata siapa? Abah Saki pada waktu itu belum jadi haji. Kaget. Loh, kenapa Abah mau pergi ngapung pulang ngebilang-bilang? Kata Abah mendadak. Ditanya, ada apa pula? Urusan apa pula? Dibilangin sama Tuti, si Tati, bahwa saya suruh pulang, Direktur Marjuki nanti nyusul, langsung siap nikah. Nah, akhirnya Abah bertindak kasar, langsung merubah pernikahan mereka dengan rayuan Abah akan ditikah oleh Abah. Silahkan kamu pulang, nanti Abah yang datang, kamu nikah sama Abah. Ya istilahnya namanya perempuan dirayu seperti itu, oke-oke saja. Ternyata setelah mendarat di Merak, Abah kembali lagi ke Lampung. Akhirnya PT CP Dengkul dibubarkan. Setelah CP Dengkul dibubarkan, hutang-hutangnya ditutup dulu. Yang tadi tarik barang. Setelah beres-beres semua hutang, Abah menutup CP Dengkul. Nah, setelah CP Dengkul ditutup, Abah mau lapor ke kantor pusat KSBPI Jakarta. Mau lapor ke KSBPI Jakarta bahwa CP Dengkul di Lampung sudah ditutup. Begitu datang ke kantor pusat di Jakarta, Abah uluk salam berulang-ulang tidak dijawab.
tapi ada suara di dalam kamar, lu. Berhubung berulang-ulang istilahnya Abah muluk salam tidak dijawab, pintu terpaksa didorong dibuka. Akhirnya yang rombongan ke SBPI pusat di Jakarta ditanya, lagi ngapain kamu helu-helu di kamar itu? Insya Allah kalau tidak salah disebutnya Ustadz Ramli pada waktu itu. Dia pegawai KUA pada waktu itu. Ditanya sama Abah, dia bilang, Ustadz Ramli bilang, kami sedang mengislamkan setan. Abah, Allah aja nggak mau ngesahkan mengislamkan setan. Si Ramli katanya mau mengislamkan setan. Nah disitulah pecah KSBPI. Setelah pecah KSBPI, tuh Abah istihoroh, hasil istihoroh al-hikmah. Nah setelah Abah membentuk al-hikmah, rombongan KSBPI anu tadi ngislamin setan, ngamum sama guru tidak mau, tapi sama ilmu sayang. Maka dia membentuklah Nurul Hikmah. Awas, bagi anggota al-hikmah, gimana ketemu Nurul Hikmah, gimana ketemu KSBPI, gimana ketemu Sin Lamba, insya Allah itu satu kandung lain orang. Apakah itu KSBPI, apakah itu Sin Lamba, apakah itu Nurul Hikmah, insya Allah dengan al-hikmah satu kandung lain orang. Itulah judul al-hikmah, asal usul al-hikmah.